Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Irsad Maulana dari kelas F4A5. Di sini saya akan membacakan laporan analisis data dan desain berbasis objek yang berupa pemesanan area parkir berbasis web. Yang pertama ada latar belakang. Hampir semua kampus mengolah parkir kendaraan yang dibawa oleh mahasiswa dan dosen berupa kendaraan motor maupun mobil. Namun saat ini masih banyak kampus yang masih menggunakan parkir secara manual. Karena proses secara parkir manual yang terjadi yang sering terjadi di kampus, antrian pada saat keluar parkir, jam operasional dari kampus yang terbatas, serta diperlukannya petugas untuk proses keluarnya parkir. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang tidak memerlukan bantuan dari petugas parkir untuk mengelola parkir kendaraan dari para mahasiswa atau dosen. Untuk itu dibuatkan sebuah sistem yang mampu melakukan pemesanan area parkir berbasis web, serta dapat memberikan informasi area parkir yang belum ditempati oleh anggota kampus dan total keseluruhan kendaraan yang sudah parkir di area kampus. Dan yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, yang pertama ada bagaimana membuat sebuah sistem yang dapat menginputkan kendaraan di area parkir. Dan yang kedua, ada bagaimana membuat sebuah sistem yang dapat memverifikasi area parkir. Dan yang terakhir ada membuat sebuah sistem yang mampu memverifikasi area parkir yang sudah terisi. Dan di sini ada tujuan dari pembuatan sistem ini adalah menghasilkan suatu sistem yang dapat melakukan parkir di area kampus berbasis web, yaitu dengan cara berikut. Yang pertama ada membuat sebuah sistem yang dapat menginputkan kendaraan di area parkir. Dan yang kedua ada membuat sebuah sistem yang dapat memverifikasi area parkir. Dan yang terakhir ada membuat sebuah sistem yang mampu memverifikasi area parkir yang sudah terisi. Dan di sini ada kita masuk pembahasan. Yang pertama di sini ada sistem request parking berbasis web. Ada basis net, aplikasi dan web parking agar lebih mempermudah untuk parkir kendaraan sehingga para pengendara tidak perlu berebut dan mencari-cari area parkir yang kosong. Yang kedua ada business requirement dengan menggunakan aplikasi mobil phone parkir untuk mempermudah pengendara untuk berparkir. Berikut fitur utama yang ada pada sistem ini. Yang pertama ada mempercepat waktu, yang kedua ada jadwal, dan yang ketiga ada simple. Yang terakhir ada penjadwalan. Sini ada keuntungan intangible. Yang pertama ada mengurangi berebut dengan pengendara lain, dan yang kedua ada mengurangi waktu dalam penyusunan jadwal, dan yang terakhir ada penghematan biaya. A- Habis itu di sini ada keuntungan tangible, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, penyebaran informasi yang cepat dan mudah. Dan yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan kepuasan usernya. Dan yang kedua di sini ada sistem berjalan. Ini sistem berjalan, sama usernya akan login. Habis itu mencari lokasi parkir. Nanti dari sistem akan mengecek lokasi parkir. Jika penuh, akan disarankan ke tempat lain. Jika kosong, akan konfirmasi ke usernya dan usernya melakukan pembayaran. Habis itu sistemnya akan memberikan lokasi dan mengubah status parkirnya. Dan yang kedua ada sistem berjalan. Ada sistem berjalan. Nah, di sini usernya akan login, habis itu sistem akan ke halaman web untuk usernya mengecek lokasi parkir. Sistemnya memproses. Jika sudah ada lokasinya, usernya akan melakukan pembayaran dan sistem akan memproses. Sini ada use case. Pertama, user akan melakukan daftar. User bisa login. Habis itu user juga bisa mengecek kesediaan parkir kosong. User juga bisa melihat lokasi yang sudah dipilih dan melakukan pembayaran. Sini ada activity login.
user login, sistem cek username dan password. Jika berhasil, jika benar akan berhasil, jika tidak akan ke halaman login lagi. Pasti user akan menggunakan web. Ini ada activity menggunakan parkir. Sini user akan login, sistem mengecek username dan password. Jika berhasil, akan menginput, usernya akan menginput nomor kendaraan dan melakukan pilih area parkir. Habis itu sistem akan mengecek kesediaan tempat. Jika tidak ada, akan menyarankan tempat lain yang dipilih oleh user. Jika iya, nanti dari sistem user akan menampilkan denah. Di sini ada activity diagram keluar. Nanti usernya keluar, sistem akan mengecek ID usernya. Jika benar, sistem akan mempersilahkan keluar parkir. Sini ada diagram logout. User akan mencet pilihan logout, sistem akan memproses, habis itu sistem akan kembali ke halaman login. Dan di sini ada sequence diagram. Sequence diagram login, pertama usernya akan memasukkan username dan password di halaman login. Habis itu, jika berhasil halaman login akan menuju halaman utama. Jika tidak berhasil, jika password atau username tidak sesuai, akan kembali ke halaman login. Sini ada diagram menu daerah. Misalkan usernya mau mengecek denah, nanti dari sistemnya akan menampilkan denah yang sudah dipesan. Habis itu akan langsung memberikan informasi berdasarkan denah yang sudah dipesan ke usernya. Sini ada diagram activity logout. Usernya akan melogout, habis itu sistem memproses, sistem akan kembali ke halaman login. Sini ada kelas diagram. Di sini ada daftar username, string, password, nama, jenis kelamin, jenis kendaraan, nomor telepon. Sini ada sistem situ kalau login ada username, password. Di situ ke cari parkir ada jam, tempat parkir, harga, bisa transfer, status. Oke, jika user mau bisa transfer, di sini ada nomor rekening. Habis itu nanti akan diproses ke data booking parkiran. Di sini ada nama parkiran, nama, jam, hari, harga, nomor telepon, dan jenis kendaraan. Di sini ada development diagram. Ini adalah salah satu model diagram dalam bentuk OML untuk menggunakan artefak dalam Node. Development diagram dipergunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware secara spesifik. Di sini ada state diagram. Di sini ada state diagram. Ini halaman login. Habis itu menginput username dan password. Habis itu memvalidasi username dan password. Jika benar akan berhasil ke halaman utama. Jika tidak akan kembali lagi ke halaman login. Sini ada area parkir, memesan area parkir. Dari halaman login menginput username dan password, memvalidasi username dan password. Habis ini ke halaman utama, memesan area parkir. Misalkan kita memesan parkir, habis itu nanti sistem akan memvalidasi. Habis itu kalau misalkan tempat itu kosong, tempat itu akan dipesan kalau kita. Ini keluar parkir. Keluar parkir nanti dari sistem akan memvalidasi keluar parkir, habis itu mengganti status parkir. Sini ada perencangan database. Sini ada daftar, ID, user, password, jenis kelamin, jenis kendaraan, telepon. Sini juga ada user ada username, password. Sini ada cari parkir.
Sebenarnya dicari parkir ada jam, tempat, tempat, harga, transfer, status, kurang lebih sama kayak database ada apa namanya kelas diagram. Sini ada perencanaan perencanaan interface. Interface adalah proses membangun antarmuka yang fokus pada gaya dan tampilan yang interaktif bagi penggunanya. Tujuannya untuk membangun tampilan antarmuka yang sederhana, mudah diakses oleh pengguna dan menyenangkan secara estetika. Sini ada dengan perencanaan interface saya. Nah, di sini ada yang terakhir ada penutup kesimpulan. Pada laporan praktikum ini, saya telah mencoba merancang sebuah proses pemesanan parkir dengan menggunakan berbasis web, dengan menggunakan UML atau yang disebut Unified Modeling Language di software Visual Paradigm. Aplikasi e-parking ini dirancang dengan fokus agar lebih mempermudah untuk parkir kendaraan sehingga para pengendara tidak perlu berebut dan mencari-cari area parkir yang kosong. Sini ada saya melalui analisis sistem saya mengidentifikasi kelemahan sistem parkir yang manual dan merancang usulan sistem berupa aplikasi mobil parkir. Aplikasi ini dapat menyediakan fitur seperti penjadwalan tiket parkir yang berbasis web dan metode pembayaran digital. Melalui aplikasi e-parkir, pengguna diharapkan dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses pembayaran parkir. Kesimpulannya, dengan merancang lebih adaptif ini menggunakan UML di software Visual Paradigm diharapkan dapat memberikan solusi inovatif untuk mempermudah mahasiswa untuk mempercepat proses pembayaran parkir di universitas. Aplikasi ini dapat mengurangi besarnya mahasiswa atau dosen berebut area parkir dengan kendaraan lain dan pengalaman pengguna dalam aktivitas parkir di sekitar area universitas. Nah, selesai sudah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.